Apa artinya ketika satu pembalap muda dari Asia resmi diterima ke dalam keluarga besar Red Bull Rider? Pengumuman itu datang tanpa banyak tanda, namun dampaknya langsung terasa luas. Veda Ega Pratama kini resmi disponsori Red Bull, sebuah nama yang dalam dunia motorsport identik dengan program pembinaan paling selektif dan paling kompetitif di dunia. Bagi banyak pembalap muda, masuk ke dalam ekosistem Red Bull bukan sekedar prestasi komersial, melainkan perubahan status yang menentukan arah karir. Selama bertahun-tahun, Red Bull dikenal tidak memilih pembalap berdasarkan popularitas sesaat. Mereka mencari profil jangka panjang, konsistensi, mental bertarung, kemampuan berkembang, dan potensi juara dunia. Karena itulah, setiap nama yang masuk daftar Red Bull Rider hampir selalu menjadi perhatian khusus pedok internasional. Pada Veda, kontrak ini langsung mengubah cara dunia balap memandangnya. Ia tidak lagi hanya dilihat sebagai talenta Asia yang menjanjikan, tetapi sebagai bagian dari generasi yang dipersiapkan untuk level tertinggi. Namun pengumuman besar jarang berdiri sendiri. Untuk memahami arti sebenarnya dari langkah ini, kita perlu melihat lebih dalam alasan dibalik keputusan Red Bull. Karena Red Bull tidak pernah memilih pembalap tanpa perhitungan panjang. Dalam dunia motorsport, Red Bull tidak pernah bertaruh pada potensi yang belum mereka uji secara menyeluruh. Sejarah menunjukkan bahwa setiap pembalap yang masuk program Red Bull telah melewati proses pengamatan yang panjang. Bukan hanya satu musim, tetapi bertahun-tahun data, perilaku di lintasan, cara menghadapi tekanan, dan respons terhadap kegagalan. Pada Veda, yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi pola perkembangan. Grafik performanya terus naik secara konsisten. Ia jarang mengalami penurunan drastis. Di duel jarak dekat, ia menunjukkan pengambilan keputusan yang matang. Di situasi krusial, ia relatif tenang. Semua ini adalah indikator yang sangat dicari oleh Red Bull. Beberapa pengamat menyebut bahwa Red Bull melihat Veda sebagai profil jangka panjang, bukan pembalap proyek singkat. Mereka melihat kemampuan belajar cepat, disiplin tinggi, dan kesiapan mental menghadapi sorotan besar. Yang menarik, keputusan ini datang saat Veda belum mencapai puncak karirnya. Artinya, Red Bull tidak membeli prestasi masa lalu, melainkan masa depan. Dan disinilah perbedaan besar mulai terasa. Karena menjadi Red Bull Rider bukan sekedar soal logo di motor. Tidak semua sponsor di dunia balap berarti keanggotaan dalam lingkaran elit. Dalam struktur Red Bull, istilah Red Bull Rider memiliki makna khusus. Mereka bukan hanya atlet yang mengenakan logo, tetapi bagian dari sistem pembinaan global. Mereka mendapat akses ke jaringan teknisi, pelatih, simulator, dan jalur promosi ke tim besar. Sejumlah nama besar dunia memulai fase penting karirnya dari program ini. Karena itu, masuk daftar Red Bull Rider, berarti Veda kini berada dalam jalur yang sama dengan para calon juara dunia. Status ini juga membawa konsekuensi besar. Setiap performa kini dievaluasi lebih detail. Setiap kesalahan dianalisis lebih tajam. Red Bull bukan sponsor pasif. Mereka aktif membentuk arah karir. Bagi Veda, ini berarti satu hal penting. Sejak saat ini, ia tidak lagi dinilai sebagai pembalap regional, tetapi sebagai aset global. Dan perubahan status ini segera terasa di seluruh pedok. Karena setelah pengumuman ini, cara dunia membicarakan Veda berubah total. Satu kontrak mampu mengubah cara seluruh pedok membaca masa depan seorang pembalap. Dalam waktu singkat setelah kabar ini menyebar, nama Veda mulai muncul di berbagai diskusi pengamat internasional. Bukan lagi sekadar talenta Asia, tetapi sebagai bagian dari sistem pembinaan elit. Beberapa media Eropa mulai menempatkan namanya dalam daftar pembalap yang patut dipantau. Beberapa analis menyebut langkah ini sebagai sinyal bahwa Red Bull melihat potensi juara dunia pada diri Veda. Bagi kawasan Asia Tenggara, reaksi emosional juga sangat terasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada pembalap Indonesia yang masuk lingkaran elit global secara resmi. Namun, reaksi positif ini datang bersamaan dengan satu hal yang tidak bisa dihindari, tekanan. Dan sejak saat itu, fase tersulit dalam karir Veda justru dimulai. Karena di balik dukungan besar, ada tuntutan yang jauh lebih berat. Masuk Red Bull bukan hanya kehormatan, tetapi juga ujian mental yang serius. Banyak mantan Red Bull Rider mengakui satu hal, tekanan setelah masuk program ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ekspektasi melonjak drastis, tidak ada lagi ruang untuk tampil biasa. Setiap balapan kini dipantau dengan standar lebih tinggi. Setiap kesalahan kecil
akan langsung dibandingkan dengan pembalap Red Bull lainnya di seluruh dunia. Media akan lebih cepat mengkritik, publik akan lebih cepat menilai. Bagi Veda, ini adalah fase transisi dari talenta menjanjikan menjadi pembalap yang wajib membuktikan. Di titik inilah karakter sejati seorang pembalap biasanya terlihat. Apakah ia mampu tumbuh di bawah tekanan atau justru tertekan oleh ekspektasi? Dan disinilah makna kontrak ini menjadi semakin serius. Karena langkah ini tidak hanya penting bagi Veda, tetapi juga bagi sejarah kawasan ini. Dalam konteks Asia Tenggara, langkah ini bukan peristiwa biasa. Sangat sedikit pembalap dari kawasan ini yang benar-benar masuk program elit Red Bull. Karena itu, keputusan ini dipandang sebagai simbol perubahan era. Bagi banyak pelatih muda, ini menjadi bukti bahwa jalur ke dunia benar-benar terbuka. Bahwa pembalap dari Asia Tenggara kini bisa diperlakukan setara dengan talenta Eropa dan Amerika Latin. Beberapa pengamat menyebut, langkah ini bisa mengubah cara tim besar memandang pasar Asia. Bukan hanya sebagai pasar penonton, tetapi sebagai sumber talenta masa depan. Dan justru karena dampak inilah, kontrak ini menjadi jauh lebih besar dari satu nama. Karena setelah ini, masa depan Veda bisa berubah drastis. Satu logo bisa membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah tersedia. Dengan Red Bull di belakangnya, akses Veda ke tim besar, fasilitas latihan, dan jaringan internasional akan jauh lebih luas. Eksposurnya meningkat, nilai pasarnya naik, jalur promosi ke kelas lebih tinggi menjadi lebih realistis. Beberapa analis bahkan menyebut, jika performanya stabil, Veda bisa melompat lebih cepat dari jalur normal Moto3 menuju Moto2. Namun, dunia balap tidak pernah menjanjikan apapun. Setiap peluang harus dibayar dengan konsistensi dan hasil nyata. Dan di titik inilah, masa depan Veda benar-benar cerah. Karena satu kontrak besar selalu berakhir pada satu pertanyaan sederhana. Tidak semua Red Bull rider lahir dari jalur yang sama. Dan justru disitulah keputusan ini menjadi semakin menarik. Dalam sejarah motorsport, Red Bull sering dikaitkan erat dengan program KTM. Banyak pembalap muda yang masuk keluarga Red Bull biasanya datang dari jalur pembinaan KTM, atau setidaknya berada dalam orbit teknis yang sama. Pola ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi jalur paling umum menuju status Red Bull Rider. Namun pada kasus Veda Ega Pratama, satu hal penting terlihat jelas. Ia tidak berada di bawah naungan tim KTM. Ia tidak datang dari jalur pembinaan langsung yang biasanya menjadi pintu masuk Red Bull. Dan justru karena itulah, keputusan ini menjadi sangat signifikan. Red Bull memilih Veda bukan karena ia bagian dari sistem tertentu, tetapi karena mereka menilai kualitas individunya. Ini menunjukkan bahwa kontrak ini bukan hasil afiliasi teknis, melainkan murni hasil penilaian performa, karakter, dan potensi jangka panjang. Bagi banyak pengamat, inilah pesan paling kuat dari kontrak ini, bahwa Red Bull bersedia keluar dari jalur kebiasaan, bahwa mereka melihat sesuatu yang spesial pada diri Veda, terlepas dari tim dan pabrikan tempat ia bernaung. Dan ini memberi makna baru pada status Red Bull Rider yang kini ia sandang. Karena Veda tidak dipilih sebagai bagian dari proyek pabrikan, ia dipilih sebagai individu. Namun seperti semua kisah besar dalam dunia balap, kontrak ini bukanlah garis akhir. Ia adalah titik awal dari fase yang jauh lebih menuntut. Sejak hari ini, Veda tidak hanya membawa nama dirinya sendiri. Ia membawa nama Red Bull, ia membawa reputasi program elit dunia, dan ia membawa ekspektasi bahwa pilihan yang tidak biasa ini akan terbayar dengan hasil nyata. Pertanyaan terakhir kini menjadi semakin tajam. Jika Red Bull berani mengontrak Veda di luar jalur KTM, apakah itu berarti mereka melihat calon bintang dunia yang sesungguhnya? Ataukah ini justru awal dari ujian terberat dalam karirnya? Jawabannya, seperti selalu, hanya bisa dibuktikan di lintasan berikutnya.